Masjidil Aqsa, sebagaimana disebutkan pada surah Al-Isra di atas, merupakan simbol yang syarat akan makna, tidak hanya bagi kehidupan umat Islam, tapi juga bagi kehidupan umat manusia yang saat ini tengah menghadapi berbagai ancaman, terutama konflik perang Rusia-Ukraina yang dikhawatirkan memicu konflik dunia yang lebih besar. Di negeri kita sendiri, saat ini kita tengah memasuki tahun politik yang tentu perlu diingatkan bersama akan pentingnya terus menjalin persatuan dan kesatuan serta menghindarkan perpecahan. Spirit Isra dan Mi'raj hendaknya kita jadikan momentum kita kembali untuk memakmurkan masjid-masjid sebagai pusat syiar agama yang ramah terhadap keragaman, ramah terhadap lingkungan, ramah terhadap anak-anak, kelompok difabel dan mustad'afin. Dengan itu masjid kita betul-betul memiliki peran optimal sebagai institusi pemersatu umat dan pusat peradaban bangsa. Hadirin sidang Jum'ah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, setidaknya ada dua pelajaran berharga dari peristiwa Isra Mi'raj menjadi spirit kita dalam rangka memakmurkan masjid. Yang pertama, melalui peristiwa Isra dan Mi'raj, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah dipertemukan dengan nabi-nabi sebelumnya, hal mana kita diajarkan akan adanya misi yang sama untuk mencari titik temu persamaan atau yang disebut dengan kalimatun sawa dengan umat-umat lainnya. Pelajaran berharga ini, pelajaran berharga dari spirit ini, masjid hendaknya menjadi institusi pemersatu umat, menjunjung tinggi nilai ukhuwah, baik ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wataniyah, maupun ukhuwah basyariyah. Syekh Nawawi dalam kitab tafsirnya yang berjudul Marah Labid menjelaskan bahwa hikmah adanya Isra Mi'raj adalah adanya benang merah hubungan yang baik antara dua masjid yang pernah menjadi kiblat sholat bagi kaum muslimin, juga sebagai penghubung tali silaturahim dengan sejarah nabi-nabi terdahulu. Masjid harus menjadi tempat yang ramah bagi semua kalangan, ramah terhadap keragaman yang ada, serta menjadi tempat pemersatu. Maka penyebutan masjid sebagai Al-Jami tidak hanya memiliki pengertian sebagai tempat untuk sholat Jumat, tapi juga sebagai tempat pemersatu umat. Oleh karena itu masjid tidak boleh dijadikan sebagai sarana kampanye politik praktis, karena akan membahayakan masa depan persatuan dan kesatuan umat. Yang kedua, Isra dan Mi'raj adalah dua peristiwa yang menggambarkan pentingnya dua aspek sekaligus, yaitu hablum minallah dan hablum minannas. Peristiwa Isra adalah perjalanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara horizontal dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ini sebagai simbol hubungan sesama manusia, sebagai makhluk sosial yang harus dibangun dengan baik sebagai hablum minannas. Sedangkan peristiwa Mi'raj sendiri adalah sebuah perjalanan spiritual vertikal menuju hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri telah Mi'raj tetapi tidak lupa menapaki perjalanan horizontalnya ke Masjidil Aqsa lalu ke Masjidil Haram. Dari situ dapat kita maknai bahwa masjid tidak hanya memiliki peran sebagai pusat spiritual, tapi juga menjadi pusat peradaban manusia yang berkontribusi terhadap pembangunan. Masjid hendaknya kita makmurkan dengan prinsip pengelolaan baik sarana fisik maupun programnya dengan prinsip yang ramah terhadap lingkungan, ramah terhadap kelompok difabel, anak-anak dan masyarakat mustad'afin, dan yang lebih penting adalah ramah terhadap perbedaan dan keragaman. Kaum muslimin rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai sebuah bangsa yang religius, di negeri ini tidaklah sulit kita mencari masjid, tidak sulit mencari musola. Jumlah masjid dan musola yang terdata di sistem informasi Kementerian Agama 653.328 masjid dan musola. Belum lagi yang belum terdaftar, tentunya masih sangat lebih banyak lagi. Hal ini tentu menjadi potensi yang sangat besar bagi kita untuk bisa memakmurkan masjid dan musola dengan baik. Momentum peringatan Isra dan Mi'raj memasuki bulan Sya'ban serta menyambut kedatangan bulan suci Ramadan, mari kita jadikan
sebagai momentum untuk kita kembali ke masjid untuk dapat memakmurkannya dengan baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas salata wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Sesungguhnya yang pantas memakmurkan masjid-masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, mendirikan sholat, menunaikan zakat, serta tidak takut kepada siapapun selain Allah. Mereka itulah yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Ayat tersebut mengisyaratkan dengan jelas bahwa orang-orang yang beriman sajalah yang memiliki kepedulian untuk memakmurkan masjid-masjid Allah dengan baik. Orang-orang yang tergerak hatinya untuk ikut serta memakmurkan masjid-masjid Allah adalah orang-orang yang memiliki kualitas keimanan yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita tidak cukup hanya membangun masjid dengan membangun bangunan fisiknya yang megah, tetapi juga hendaknya mampu memakmurkan masjid-masjid tersebut dengan semarak ibadah, semarak dakwah, pendidikan dan pemberdayaan umat yang mencerahkan. Kaum muslimin hadani Allah wa iyyakum. Memaknai spirit Isra dan Mi'raj inilah, marilah kita jadikan masjid dan tempat-tempat ibadah tidak hanya sebagai pusat ibadah ritual, tetapi juga kita makmurkannya sebagai tempat yang ramah terhadap keragaman, sehingga masjid tetap menjadi pemersatu umat dan pemersatu bangsa. Terlebih di tengah kondisi negeri yang tengah menghadapi kontestasi politik 5 tahunan ini, mari kita sama-sama jaga masjid kita untuk tetap menjadi pusat pemersatu yang ramah terhadap semua keragaman. Dan kita harapkan masjid menjadi tempat yang sejuk bagi semua kalangan, terlepas dari perbedaan pilihan politik yang dimiliki oleh jamaahnya. Mari kita juga jadikan masjid sebagai tempat yang ramah bagi anak-anak dan generasi kita, untuk mereka dapat berkreasi dan bertumbuh menjadi generasi yang mencintai masjid, ramah bagi para penyandang difabilitas dan para lansia dengan tersedianya fasilitas yang dapat dijangkau oleh mereka. Mari kita juga jadikan masjid sebagai tempat yang menjadi contoh pendidikan ramah lingkungan dengan tersedianya fasilitas sanitasi yang bersih dan lingkungan yang asri, penggunaan pengeras suara yang baik sehingga makin dicintai oleh masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Dan yang lebih penting lagi adalah mari kita jadikan masjid sebagai tempat yang memiliki keberpihakan kepada kelompok mustadafin dengan mengoptimalkan dana sosial keagamaan kita, zakat, infak, dan sedekah untuk didistribusikan kepada mereka orang-orang yang menjadi haknya. Kaum muslimin rahimakumullah. Dengan adanya masjid yang ramah seperti ini, diharapkan agar para jamaah selalu ingin kembali ke masjid untuk memakmurkannya dengan hal-hal yang positif. Dengan momentum ini umat Islam harus mengembalikan ruh masjid sebagai tempat ibadah yang ramah terhadap keragaman serta pusat syiar agama yang toleran, dan bukan menjadi ajang menyebar fitnah dan cercaan. Mengembalikan ruh masjid sebagai pusat dakwah yang membentengi bangsa ini dari kebobrokan moral, kerusakan lingkungan, dan keberpihakan kepada kelompok mustad'afin. Hal ini sejalan dengan pesan Syekh Syarif Hidayatullah Kanjeng Sunan Gunung Jati, ingsun titip tajuk lan fakir miskin, saya titip masjid dan fakir miskin. Dengan demikian semoga kita semua tergolong pada kelompok manusia yang kelak mendapatkan naungan perlindungan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat, yaitu rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, seorang yang hatinya selalu terpaut dan mencintai masjid. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim. Innahu ta'ala jawadun karimun malikun barrun raufur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanih.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى، واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته بقدسه، وقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسلك وملائكة المقربين، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين، وانصر عبادك الموحدين، وانصر من نصر الدين، واخذل من خذل المسلمين، ودمر أعداء الدين، واعلي كلماتك إلى يوم الدين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة، وعن سائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة. الله لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. استقيموا واعتدلوا وانصروا. ربطك لوزك. الله أكبر، الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر، أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، فعسى
المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد. الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد. الله أكبر. 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 السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
استغفر الله العظيم يا الله يا مولانا ويا إلهنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا عن حمده يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم والعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمن أحب إلينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.